Oke, adik sekalian, ini ada soal yang udah biasa ngerjain soal mungkin menyangka ini soal yang sering ditemui waktu kelas 10 ya, kalau Kurtilas ya. Tapi hati-hati, agak beda dikit ya. Kalau yang kelas 10 yang sering kalian temui, itu bilangan pokoknya sama ya. Bilangan pokoknya sama. Pangkatnya beda. Nah, kalau kayak gini, uraiannya ada 4 ya. Kita kerjakan 4 pekerjaan. Yang pertama apa? Pangkatnya samain. Tanpa syarat. Yang kedua apa? Bilangan pokoknya 1. Tanpa syarat juga. Yang ketiga, bilangan pokoknya 0 dengan syarat tidak menyebabkan pangkatnya negatif. Pernah dengar gitu? Pernah. Yang ketiga, ada syarat tapi ya. Yang keempat, bilangan pokoknya min 1. Dengan syarat X yang menyebabkan bilangan pokoknya min 1 itu menyebabkan pangkat kiri dan pangkat kanan dua-duanya genap atau dua-duanya ganjil, sama paritas ya. Jadi bulat dan sama paritasnya. Tapi lain. Kalau ini yang sama pangkatnya, bilangan pokok yang berbeda. Wah, belum pernah dengar Kak teorinya kalau kayak gitu. Ya namun kalau kita tahu 4 cara ini bukan hafalan, kita bisa improve nih, kita bisa tahu ini uraiannya apa ya. Kita sama-sama aja kalau gitu ya. Jadi ini tidak dipakai. Gimana kalau bilangan pokok sama, pangkat juga sama. Jadi fx pangkat gx sama dengan fx pangkat gx. Ya nggak ada soal kayak gitu ya. Namun kalau emang dipaksakan ada, jawabannya adalah semua x bilangan real kecuali yang menyebabkan 0 pangkat 0 ya. Kecuali yang menyebabkan 0 pangkat 0 atau 0 pangkat negatif ya. Gitu. Jadi semua bilangan real kecuali yang menyebabkan kalau dimasukin jadinya 0 pangkat 0 atau 0 pangkat negatif. Dan nggak pernah kalian lihat soal yang ruas kiri sama ruas kanannya sama persis ya. Nah sekarang kalau kayak begini, yang ini seperti yang pertama tadi tuh, tapi terbalik. Bilangan pokoknya beda. Yang satu fx, yang satu gx. Tapi pangkatnya sama. Sama-sama hx. Coba pikirin gimana. Nah, yang pertama, sudah pasti kalau pangkatnya 0, setuju? Tanpa syarat apa-apa. Kan kalau pangkatnya 0, walaupun F dan G berbeda, tetap aja kiri 1, kanan 1. Karena semua bilangan dipangkatin 0, 1. Termasuk bilangan negatif, termasuk pecahan, ya. Jadi ini tanpa syarat. Yang kedua apa? Kalau si F sama si G-nya memang sama. Gitu, ya. Jadi X yang menyebabkan F sama G-nya sama. Yang ketiga apa? Ada satu lagi. Tapi bersyarat. Yang ini bebas nih, nggak pakai syarat ya. Yaitu kalau F sama G berlawanan. Jadi, misalnya F-nya hasilnya 7. G-nya dapatnya min 7. Ya. Min 7 sama 7, kalau dipangkatin bilangan yang sama nggak? Misalnya sama-sama pangkat 8. Sama, ya. Tapi kalau sama-sama dipangkatin 82, beda, ya. Berarti syaratnya X-nya harus menyebabkan si H ini bulat genap, ya. Bulat ganjil, sorry. Harus malah bulat ganjil. Sorry, malah harus menyebabkan bulat genap dong, ya. Kalau ini sama-sama 82 sama ya. Tapi kalau 827 beda, ya. Jadi min pangkat ganjil plus pangkat ganjil beda, ya. Ngerti maksudnya? Min 5 pangkat 10 dengan 5 pangkat 10 sama ya. Jadi ini asalkan menyebabkan HX-nya genap. Oke. Kalau ini pangkat 107 beda. Oke. Ya udah, 3 ini ya. Pertama, kedua, ketiga. Jadi pangkatnya sama, lalu bilangan pokoknya sama, yang ketiga bilangan pokoknya berlawanan asalkan menyebabkan pangkatnya genap ya. Nggak boleh pangkatnya ganjil, nggak boleh pangkatnya pecahan. Oke. Ingat kan ininya? Atau ini kakak nggak hapus? Kecilin aja. Yang ini aja yang dihapus ya. Dan ini kakak belum lihat teorinya ya. Tapi kita harus bisa improve sendiri. Karena
berpikirnya basicnya dari teori yang tadi itu yang pertama tuh ya, yang ada di buku. Nah, sekarang ini tipenya kayak gini. Tantangan nih, ini HOTS nih ya. Yang pertama pangkatnya sama kan? Supaya pangkatnya sama, berarti harus X kuadrat min 6X tambah 8 sama dengan 0. Berarti ada tuh X yang menyebabkan. X min 2, X min 4. Berarti 2 sama 4 fix sebagai HP. Tapi bisa jadi lebih banyak dari ini. Tapi nggak bakalan lebih sedikit dari ini. Karena ini kan tanpa syarat. Berarti semua pilihan ganda ada 2, ada 4. Ya, yang ini jelas salah. Karena nggak kosong kok. Gitu ya. Bisa lebih banyak lagi kalau dari sini dan dari sini dapat tambahan HP. Kalau dari sini dan dari sini nggak dapat tambahan HP, berarti jawabannya B. Ya. Coba yang kedua. Fx sama dengan Gx. Bilangan pokoknya sama. 3X kurang 2 sama dengan X tambah 6. Kalau bilangan pokoknya sama, itu terpenuhi kalau X-nya berapa? 2X sama dengan 8, X sama dengan 4. Memang ada X yang terpenuhi di sini 4. Tapi 4 kan sudah disebutkan di sini. Teori himpunan itu, himpunan penyelesaian kan sebuah himpunan. Himpunan itu kalau dua objek yang sama tak perlu disebutkan 2 kali. Berarti belum nambah anggotanya. Walaupun 4-nya dapat dari sini maupun dari sini, ya. Jadi dari yang kedua dapatnya masih belum menambah HP. Jadi masih 2 sama 4, ya. Belum nambah lagi. Yang ketiga, dan ini tanpa syarat ya kalau bilangan pokok sama. Oke, sebagai bukti ini kalau X-nya 4, di sini 10 berpangkat, di sini 10 berpangkat kan? Kalau X-nya 4, 10 berpangkat yang sama-sama H. Yang ketiga kalau berlawanan. Jadi bilangan pokoknya berlawanan. 3X kurang 2 berlawanan dengan ini X tambah 6. Berarti sama dengan min X min 6. Ini jadi 4X sama dengan min 4 ya. Setuju? Berarti X-nya min 1. Jangan min 1 belum tentu jadi HP. Lagi pula kalau di pilihan ganda nggak ada min 1 tuh ya. Min 1 itu kalau kita masukin ke kanan dan ke kiri, yang kanan jadi 5, yang kiri jadi min 5. Ya sesuai kan? Emang berlawanan maunya. Min 1 itu membuat kirinya jadi min 5, kanannya menjadi 5. Sekarang kita tanya, min 1 membuat pangkatnya genap apa ganjil? Gitu. Ternyata 1 tambah 6 tambah 8. 1 tambah 6 tambah 8 ganjil ya. 1 tambah 6 tambah 8 itu 15 ya. Jadi pangkat 15. Apakah min 5 pangkat 15 dengan 5 pangkat 15 sama? Tidak ya. Kalau aja X ini menyebabkan pangkatnya genap, masuk nih, nambah 1 lagi HP-nya. Ya. Ternyata min 1 gagal masuk ke dalam HP karena bilangan pokok berlawanan, sama-sama min 5 sama 5, tapi pangkatnya ganjil. Oke, jadi jawabannya 2 sama 4 saja. Yang B, ya. Mudah adik-adik ya. Ya, sedanglah ya. Ini emang soalnya agak hot. Oke, semangat semua.